warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan mudah dipahami nantinya. Dimohonkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki ke pembelajaran kita, Ibu akan terlebih dahulu ya. Di sini ada yang hadir. Hadir semua Bu. Alhamdulillah semua ya. Nah, di sini Ibu mau nanya. Coba kalian lihat tangan kalian. Apakah ada merah-merah? Ada Bu. Nah, apa yang menyebabkan tangan kalian itu merah? Darah Bu. Ya, karena adanya darah ya. Nah, sesuai dengan materi yang akan kita bahas nantinya yaitu tentang struktur dan fungsi sel penyusun pada sistem sirkulasi. Ada yang tahu apa itu darah? Saya Bu. Silakan Yulisa. Darah merupakan sekumpulan dari cairan. Ya, benar, jawaban dari Yuliza sudah benar ya. Tetapi akan Ibu tambahkan lagi. Nah, darah itu merupakan cairan yang terdapat dalam pembuluh darah yang berfungsi untuk menyalurkan zat-zat ke seluruh tubuh. Nah, itu pengertian dari darah. Nah, di sini ada yang tahu berapa volume udara pada manusia? Yang bisa jawab angkat tangan? Saya Bu. Silakan Yuliza. Sekitar 8%. Iya benar, volume darah pada manusia itu kurang lebih dari 8% dari total berat tubuh manusia. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya lagi nih. Apa saja komponen-komponen penyusun darah? Ada yang tahu? Berupa plasma dan sel-sel darah. Ya betul, ada plasma darah dan sel-sel darah. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang plasma darah. Baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang plasma darah. Nah, plasma darah ini berwarna kuning dan terisi air yaitu kurang lebih dari 90%. Jadi, plasma darah emang didominasi oleh air atau cairan. Dan di dalam plasma darah ada komponen-komponen yang sifatnya itu terlarut. Nah, komponen-komponen yang sifatnya itu terlarut, nanti ada komponen terlarut ini ada bahan-bahan terlarut, zat-zat terlarut, yang dimana ada beberapa contohnya kayak sari-sari makanan, enzim, hormon, dan protein darah. Nah, pada protein darah contohnya ada albumin. Nah, albumin ini untuk menjaga tekanan osmotik. Dan yang kedua ada globulin. Nah, globulin ini yaitu komponen pembentuk antibodi. Dan yang ketiga ada fibrinogen. Fibrinogen ini berhubungan dengan pembekuan darah. Ini bagian tertentunya. Nanti ada juga yang ditemukan zat-zat sisa di dalam plasma darah yang seperti racun, gas-gas yang terjebak di dalam plasma darah. Contohnya ada gas O2, CO2, Selanjutnya ada juga yang terisi dengan namanya serum. Nah, serum ini adalah plasma darah tanpa fibrinogen atau mengandung antibodi. Kita lihat ya guys. Nah, ini adalah plasma darah. Yang ini dapat kita lihat, ini ada sel darah merah seperti ini gambarnya.
yang ini ada sel darah putih dan ini trombosit. Baiklah, selanjutnya yang kedua tentang sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini ada 3 jenis, ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, dan umurnya kurang lebih dari 120 hari. Ingat kata kuncinya, kalau eritrosit dia tidak punya nukleus, tidak punya inti sel, dan bentuknya bikonkav. Itu yang eritrosit. Yang kedua yaitu leukosit. Leukosit ini atau disebut dengan sel darah putih. Sel darah putih ini yaitu berhubungan dengan pertahanan tubuh. Secara bentuk dia berinti karena dia putih. Nah, kenapa dia leukosit? Karena leu itu tidak berwarna, tetapi dia punya nukleus. Berbeda dari eritrosit. Kalau eritrosit tadi kan tidak memiliki nukleus, kalau leukosit memiliki nukleus. Nah, dan bentuknya tidak tetap. Bentuk leukosit ini tidak tetap. Leukosit ini akan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu jenis granulosit dan jenis agranuliosit. Pertama kita akan membahas tentang pada granulosit ini ada bentuknya, ada isinya, dan ada hubungan dengan fil. Nah, berarti kalau dia ada isinya atau diisi yang ada ujungnya fil. Siapa aja itu ada, maju ke depan. Ada basofil, ada neutrofil, dan ada eosinofil. Kan ujungnya tadi ada fil. Kita ingat aja, di sofil ini kita ingat yaitu basa. Neutrofil yaitu netral. Dan eosinofil kita ingat aja, basa netral berarti asam selanjutnya. Asam. Ini tadi pada granulosit. Baiklah, yang sekarang yaitu tipe yang kedua yaitu agranulosit. Agranulosit ini yang ujungnya ada sit-sitnya ya. Misalnya ada yang pada agranulosit ada monosit, terus ada limosit. Nah, kalau yang monosit ini bisa berkembang jadi makrofag. Ingat, yang monosit ini bisa berkembang menjadi monofag. Sedangkan yang limosit ini bagi menjadi 2, ada A dan ada B. Baiklah, selanjutnya yaitu ada trombosit. Trombosit ini disebut dengan keping darah. Fungsinya yaitu pembekuan darah atau aglutinasi. Dan dia bentuknya ada cakram dan dia tidak punya nukleus atau tidak punya inti. Sel darah ada eritrosit atau sel darah merah. Ada eritrosit atau sel darah merah.
itu ada leukosit, sel darah putih, dan ada trombosit yaitu keping darah. Ini plasmanya. Selanjutnya yaitu transfusi darah. Nah, di sini kita akan membahas pergolongan darah A, B, O. Ada 4 jenis sistem darah, ada A, ada B, ada AB, dan ada O. Nah, masing-masing darah ini memiliki ciri khas yaitu berdasarkan keberadaannya agglutinogen dan agglutinin. Nah, kalau yang agglutinogen ini si antisel. Ini antisel. Kalau yang ini antibody. Kalau agglutinin ini antibody. Nah, faktor yang menyebabkan pengumpulan darah yaitu si agglutinin. Ini adalah faktor yang menyebabkan pengumpulan darah. Nah, golongan darah AB yaitu reseptinnya universal. Maksudnya yaitu dia dapat diberi darah dari semua jenis golongan darah. Dan selanjutnya yaitu golongan darah O. Nah, kalau golongan darah O ini yaitu donor universal. Artinya golongan darah O ini bisa memberikan ke semua golongan lainnya. Dapat kita buat grafik kayak ini. Kalau AB ini semua itu bisa mengarah ke dia. Kalau yang O dia bisa memberikan ke orang lain. A, B, O, A, B, A, B. Baiklah, di sini ada yang ingin bertanya tentang terkait materi kita pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Kalau tidak, Ibu akan simpulkan tentang materi kita. Baiklah, di sini Ibu akan menyimpulkannya, yaitu komponen darah itu ada 2, ada plasma darah dan ada sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini terbagi lagi menjadi 3, ada eritrosit, ada leukosit, dan ada trombosit. Nah, selanjutnya tadi ada transfusi darah. Transfusi ini darah itu terbagi menjadi 4 jenis, ada darah A, ada darah B, ada darah AB, dan ada darah O. Baiklah, itulah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.